Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Saya Renali Malengsang. Saya mahasiswa STR Murid Kristus semester 6 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dan sekarang ini saya akan memberikan sebuah materi dari mata kuliah Spiritualitas 2, yaitu tentang hamba Tuhan dan seksualitas. Nah, tidak berlambatan kita masuk saja pada materinya. Seksualitas berasal dari kata seks, yang artinya jenis kelamin. Dari awal Tuhan sudah menciptakan seks tersebut. Bisa kita ketahui bersama pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ketika amanat yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa yaitu beranak cuculah, disitulah titik letaknya kita mengetahui bahwa jenis kelamin ini ada pada manusia. Dan jenis kelamin ini ternyata Tuhan sudah berikan kepada manusia. Hal yang perlu kita ketahui bahwa seks yang diciptakan Tuhan itu mempunyai tujuan yang mulia, yaitu beranak cucu. Tetapi oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga seks itu tercemar oleh karena dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa, sehingga menjadikan seks itu sudah bukan pada jalan yang ditetapkan Tuhan, sudah bukan pada ketetapan yang sebenarnya maksud Tuhan menciptakan seks ini. Dan dalam hal itu, seksualitas memiliki suatu penyimpangan. Penyimpangan seksualitas bisa terjadi oleh karena dua hal, yaitu genetik dan lingkungan. Genetik ini berkaitan dengan kromosom. Namun kasus ini presentasinya kurang karena hal ini termasuk dalam kehidupan yang orang memiliki kecacatan fisik. Ya, kita bisa lihat bersama kalau orang cacat itu bagaimana. Kenapa dia cacat? Itu karena dosa. Kalau kita menggali dalam tentang Alkitab mengenai dosa ini berpengaruh pada kehidupan manusia sampai pada hukum yang Tuhan perintahkan, beranak cuculah. Oleh karena dosa, hukum itu sudah bukan pada jalannya. Manusia akan mengalami sesuatu yang tidak pada jalan. Ketika mau beranak cucu, maka bisa jadi anak yang dihasilkan itu bisa jadi cacat. Itulah yang dimaksud dengan penyimpangan seksualitas yang pada bagian genetik. Dan yang kedua pada bagian lingkungan. Seksualitas itu dapat berada bukan pada jalannya atau juga pada jalan karena disebabkan oleh faktor lingkungan. Lingkungan yang baik itu dapat membuat seks yang ada pada manusia dapat menjadikan seks itu berkenan di hadapan Tuhan atau seks yang kudus. Dan juga jika seks itu berada pada lingkungan yang tidak baik, maka hal yang buruk yang ada pada lingkungan tersebut akan mempengaruhi seks yang ada pada manusia. Kenapa banyak orang yang memiliki karakter yang buruk, karakter yang tidak sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman? Itu karena faktor lingkungan yang mempengaruhi seksnya. Sebabnya dosa ini mempengaruhi seks. Dosa yang awalnya diciptakan Tuhan mempunyai tujuan yang mulia, sehingga karena dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa, sehingga seks ini sudah tidak pada jalan yang ditetapkan Tuhan. Seksualitas itu adalah rencana Tuhan. Allah menciptakan dua jenis seks, dan jika terjadi penyimpangan, berarti itu karena dosa. Tidak ada hal lain yang membuat seks bisa terjadi penyimpangan, cuman karena oleh dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Dosa dapat masuk dan merusak dalam genetik atau aspek yang tak kelihatan, bahkan serta lingkungan sekitar. Kembali lagi bahwa seksualitas itu adalah rencana Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Mengapa harus bertambah banyak, saudara? Karena untuk menjalankan amanat budaya dari Tuhan, menguasai, mengelola, dan mengatur alam. Tuhan merancangkan hubungan seks karena buktinya alat kelamin dan perempuan itu tepat, sangat cocok.
Ya, bisa kita sudah tahu bersama bahwa alat kelamin perempuan dan laki-laki itu sangatlah cocok. Dan Tuhan juga merancangkan seks itu nikmat. Mengapa harus nikmat? Ada beberapa alasan mengapa harus nikmat. Satu alasan saja yang akan saya bagikan. Jika tidak nikmat, maka seks itu tidak akan dilakukan manusia. Logikanya begitu. Kalau seks itu tidak nikmat, maka seks itu pasti tidak akan dilakukan oleh manusia. Karena seks itu melelahkan. Dan seks itu berdampak menyakitkan pada wanita dan menyusahkan. Dengan hal itu, jika seks tidak nikmat, maka pasti tidak akan dilakukan oleh manusia. Logikanya begitu. Seks itu nikmat, seks itu melelahkan, seks itu berdampak menyakitkan pada wanita dan menyusahkan. Tapi mengapa manusia tetap melakukan? Karena seks itu nikmat. Dalam rencana Allah ketika Allah membuat seks itu nikmat, agar manusia dapat mempergunakan seks tersebut. Dan di sisi lain, ketika kenikmatan dari seks ini tidak dikontrol, maka menyebabkan dosa dan penyimpangan seksualitas. Dan mengapa ada seksualitas? Tuhan merancangkan seksualitas agar manusia dapat beranak cucu. Dan mengapa Tuhan merancangkan seksualitas? Agar manusia dapat memiliki keturunan. Namun hal ini harus dilakukan pada waktu yang tepat dan pada situasi yang tepat. Waktu yang tepat artinya harus pada jenjang yang sudah menikah atau sesudah pemberkatan nikah. Dan situasi yang tepat yaitu ketika sudah menikah, harus dilakukan di tempat yang dianggap privat oleh pasangan suami istri. Jangan seperti anjing yang melakukan hal itu di tempat orang banyak, di tempat banyak orang yang bisa diketahui oleh orang-orang banyak. Artinya bahwa agar untuk menjaga pandangan orang yang akan memandang berkatun itu sebagai hal yang buruk. Sebabnya kita harus melakukan hubungan seks di tempat yang tepat, bukan asal-asalan. Ingat bahwa pernikahan itu adalah rancangan Tuhan untuk menggabungkan dua potensi, manusia dan perempuan, untuk melaksanakan visi dan amanat Tuhan. Jika kita menikahi orang yang salah, kita melanggar rencana Tuhan. Sebabnya untuk kita yang belum menikah, carilah pasangan hidup yang sesuai. Cari pasangan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka visi dan amanat Tuhan dapat tercipta, dapat terhasilkan di dalam kehidupan saudari-saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan.